Ya, malam ini adalah menegaskan di daerah yang menjadi kawasan industri Kerawang ya, bahwa memang kita ke depan harus mulai berorientasi pada sumber daya manusia. Keributan yang terjadi pada rekrutmen tenaga kerja adalah keributan tentang kurang optimalnya penerimaan tenaga kerja setempat. Nah, hal ini juga kita tidak bisa dipungkiri bahwa di manajemen perusahaan itu kalangan manajemen rata-rata kan bukan orang setempat. Untuk itu, agar keributan ini berakhir, caranya bagaimana? Caranya kita Provinsi Jawa Barat ke depan itu akan segera menggulirkan sekolah manajer. Jadi kita akan melahirkan 10 manajer baru. Caranya anak-anak yang punya kualifikasi di areal kawasan industri itu disekolahkan, dijamin sekolahnya oleh pemerintah. Kemudian sekolahnya bukan hanya akademis, tapi dididik langsung. Dia di KMK, dididik bagaimana dia cara memakai sepatu, bagaimana cara memakai baju, bagaimana cara memakai dasi, bagaimana etika dalam bergaul dengan pimpinan, dengan sesama, dengan lingkungan, sehingga dia tumbuh menjadi profesional baru. Dan itu saya sudah melaksanakan dulu di Purwakarta kerjasama dengan Indorama Engineering, ya kan, Politeknik Indorama Engineering. Saya ingat betul ada 300 orang yang dihasilkan dan sekarang sudah pada kerja. Ada di Jepang, ada di Pertamina, di berbagai BUMN, dan di perusahaan-perusahaan swasta. Nah, ini kan ke depan harus segera dirumuskan, bukan hanya terbatas pada 300 dulu saya ketika jadi bupati, tapi ke depan saya punya obsesi ada 10.000 yang dihasilkan. Kalau itu terjadi, maka yang 10.000 itu nanti bisa membawa 100.000, karena satu orang bisa rekrut 10 orang sudah 100.000. Kalau rekrut 100 orang udah 1 juta. Jika angkatan kerja di Jawa Barat, industri yang tumbuh di Jawa Barat itu mampu menyerap tenaga kerja yang ada di Jawa Barat. Untuk alokasi anggaran nanti asal diadopsi penuh kayak Purwakarta. Oh iya, nanti kan bisa kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota sharingnya. Kan jadi beasiswa diarahkan pada beasiswa yang produktif bagi kepentingan anak-anak bangsa ke depan, terutama yang berhubungan dengan aspek produksi dan ekonomi. Kalau lihat dari Purwakarta dulu, setahun bisa habis berapa? Waktu itu murah ya, 1 miliar. 1 miliar untuk satu angka Itu berapa? 1 tahun 1 miliar. Jadi ya kalau 3 tahun 3 miliar. Satu angkatan berapa orang? Waktu itu satu angkatan 100. Dan menurut saya murah. Dan itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena keren dong kalau sebuah provinsi banyak sekali engineer dan manajer baru. Karena problem di era industri ini satu, engineer-nya kurang. Nah, kita misalnya selalu mengkritik, kok Cina lagi engineer mereka banyak. Nah, bagaimana ke depan kita nggak usah ribut terus-terusan nuduh Cina. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana perbandingan antara tenaga engineering yang lulusan sarjana lain jadi lebih tinggi engineering. Karena industrialisasi tanpa ditundang oleh engineering adalah kebohongan. Mereka berarti D3 ya? D3 yang siap lamar kerja itu D3, dan kemudian itu pembibitannya sudah bisa direkrut dari kelas 1 SMK. Jadi terarah, nanti ada 2 kualifikasi yang saya buat. Yaitu adalah lulusan SMK. SMK ini harus ada inovasi kurikulum. Misalnya selama ini SMK kan 3 tahun, 2 tahun, hampir 3 tahun di kelas saja. Nanti ke depan itu SMK itu kalau menurut saya akademisnya cuma setahun, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu harus sudah mulai praktik lapangan. Mereka bisa ketika praktik lapangan itu bisa punya pendapatan, bukan mempekerjakan di bawah umur, bukan loh. Artinya ketika dia praktek selama 2 tahun kan pasti perusahaan juga memberikan makan, memberikan transport, sehingga anak-anak orang miskin kayak tadi itu tertunjang kan itu. Indonesia ini masyarakatnya itu bukan, terutama Jawa Barat ya, masyarakatnya itu adalah masyarakat berdasarkan pengalaman empirik, bukan pengalaman akademik. Saya berikan contoh, kita adukan orang yang kerja di bengkel mobil selama 3 tahun dengan orang yang sekolah kejuruan otomotif selama 3 tahun, mana yang lebih ahli? Dan hampir semua orang di Indonesia mempunyai tenaga profesional kadang-kadang bertentangan dengan sekolah yang dijalani. Wartawan, apa benar wartawan lulusan jurnalistik? Kan tidak semua gitu loh. Nah, jadi Indonesia itu negeri yang orangnya tuh kreatif berdasarkan pengalaman. Jadi pendidikan yang mengarah industri itu harus pendidikan yang melewati masa pengalaman. Nah, ini pengalaman
Itu penting. Jadi orientasi kita ke depan dalam program akan saya gulirkan nanti adalah diantaranya dalam mencetak 10.000 manajer dengan sekolah manajer yang dibiayai oleh